Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya akan memperkenalkan nama saya dan nama-nama kelompok saya. Nama saya Jabris Saputra, NIM 48 dari angkatan 18. Dan nama-nama kelompok saya ada Nur Afifaliana, NIM 29 dari angkatan 18. Maisa Meriatun, NIM 42 dari angkatan 18. Musafak, NIM 68 dari angkatan 19. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan kumpulan-kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi yang berguna untuk mendukung manajemen fungsi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Berikut merupakan fungsi dari SIM pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah membantu dalam menentukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan story data dan menyimpan data dalam sebuah basis data, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat adalah membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasi tiap departemen dengan baik. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang komponen sistem informasi manajemen. Dalam suatu sistem informasi manajemen, perlu adanya beberapa komponen yang saling berkaitan sehingga memiliki pengaruh terhadap informasi satu dengan informasi yang lainnya. Oke, yang pertama adalah manusia. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen, peranan manusia adalah peranan yang sangat penting karena manusia memiliki peranan, yaitu yang pertama adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem informasi manajemen akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang sedang dijalankan. Jadi sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga tercipta sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Komponen yang kedua adalah informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia sehingga menghasilkan suatu informasi. Dan informasi berasal dari kumpulan data-data yang sudah diolah, sehingga terbentuk menjadi informasi yang berguna untuk bisnis yang sedang dijalankannya. Informasi yang berguna adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga informasi tersebut memberikan manfaat yang besar bagi manusia serta bisnis yang sedang dijalankannya. Komponen yang ketiga adalah sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling berhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Komponen yang keempat adalah organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Sehingga fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengkontrol operasional perusahaan atau suatu organisasi. Dan komponen yang terakhir adalah pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah manfaat dan peranan penggunaan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Ya, yang pertama adalah menyimpan sekaligus melindungi informasi penting. Teknologi informasi menciptakan sistem penyimpanan yang lebih modern dan canggih sehingga dapat melindungi data-data penting perusahaan. Sistem penyimpanan yang berisi informasi-informasi penting hanya memperbolehkan pengguna tertentu untuk mengaksesnya, sehingga akan terbebas dari serangan hacker. Hal tersebut dapat menunjang kelancaran dan keamanan bisnis dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah membangun komunikasi. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan berbasis web di mana untuk memperluas jangkauan pasar dan memberikan rincian lebih terkait bisnis mereka. Selain itu, tidak sedikit yang menggunakan komunikasi virtual untuk meningkatkan para customer, baik berupa layanan konsumen, promosi, hingga penjualan produk. Semua serba digital. Manfaat sistem informasi dan teknologi dalam dunia bisnis. Yang pertama, yaitu menyimpan sekaligus melindungi informasi penting. Teknologi informasi menciptakan sistem penyimpanan yang lebih modern dan canggih, sehingga dapat melindungi data-data penting perusahaan. Menurut Grisado Business Report yang dipublikasikan oleh Pepperdine University, menyatakan bahwa keamanan data pelanggan dan pasien menjadi hal vital bagi integritas bisnis. Dan yang kedua yaitu otomatisasi proses. Setiap perusahaan tentu menginginkan pekerjaan selesai dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk itu sistem informasi ini hadir guna meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan dengan melakukan pengembangan otomatisasi proses. Dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi. Saat ini banyak perusahaan yang telah memberikan layanan web yang berguna untuk memperluas jaringan pasar dan memberikan informasi yang lebih detail terkait bisnis mereka. Beberapa dampak penggunaan teknologi informasi dalam hal komunikasi bisnis, yang pertama yaitu menguatkan hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, efektif dan mengurangi biaya. Yang ketiga yaitu setup jaringan. Yang keempat, menguatkan hubungan antar karyawan. Yang kelima yaitu menghubungkan dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan bisnis berjalan setiap saat dan di mana saja tanpa terhalang oleh jarak. Yang terakhir adalah perkembangan sistem informasi manajemen dalam bisnis dari tahun ke tahun. Tahun 1946, komputer pertama di dunia selesai dibuat pada tahun 1946, yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, adalah perangkat elektronik yang pertama bekerja sebagai komputer. Tahun 1964, IBM adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi atau menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer, yaitu memperkenalkan komputer S360. Tahun 1970, awal tahun 1970, di samping untuk teknologi juga digunakan untuk proses produksi melalui proses pengendalian proses. Yang selanjutnya yaitu tahun 1980, seiring berkembangnya kebutuhan user akan informasi yang tidak lagi periodik namun spesifik, maka dikenalkan DSS atau mengenalkan basis data yang ada dan mengkombinasikan basis data dan pengetahuan bakar. Pada tahun 1980 ini memulai memperkenalkan sistem otomatisasi kantor yang menawarkan fasilitas pengelolaan data atau pengelolaan dokumen dan penjadwalan, komunikasi dan kolaborasi melalui jaringan internet. Pada tahun 1990, tuntutan persaingan yang semakin pesat menentukan eksekutif memiliki STI yang lebih interaktif. ANN
sistem cerdas yang memiliki kemampuan belajar, misalnya Google atau Amazon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.